Bapak Ibu dari nasabah existing melalui PRULIS ini. Nah, umum PRULIS dibagi menjadi dua, ada PRULIS Club dan ada PRULIS Priority, Bapak Ibu. Ya, perbedaannya adalah yang pertama, kalau PRULIS Club ini adalah fitur yang bisa digunakan oleh seluruh tenaga pemasar. Tetapi untuk PRULIS Priority ini adalah fitur yang hanya bisa digunakan oleh tenaga pemasar PAC, PPC, Star Club, Double Star Club, Presiden Kabinet Club, MDRT, dan juga PRUVenture. Ya, nah, untuk PRULIS yang akan kita bicarakan pagi hari ini yaitu adalah PRULIS Club. Jadi PRULIS yang bisa digunakan oleh seluruh tenaga pemasar. Tapi di awal saya informasikan perbedaan antara PRULIS Club dengan PRULIS Priority. Ya, kalau PRULIS Club ini penggunaannya lebih kepada yang pertama sebagai prospek manajemen. Jadi nanti untuk daftar-daftar nama yang biasanya tulis di agenda atau catatan kertas, ya tercecer data-datanya, saya bisa menjadikan di satu wadah atau di satu tempat, yaitu di PRULIS ini, Bapak Ibu. Ya. Selain itu di PRULIS Club ini adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan calon nasabah baru melalui aplikasi Pulse yang di-download oleh orang-orang di luar sana. Ya, nanti akan kita jelaskan lebih dalam lagi. Dan juga PRULIS ini nantinya akan menjadi sarana komunikasi untuk nasabah-nasabah existing Bapak Ibu yang tertarik dengan produk atau campaign baru yang Prudential keluarkan. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut lagi. Ya, jadi sederhananya untuk PRULIS Club, penggunaan PRULIS ini masih lebih kepada prospect management dan activity management, ya, untuk membuat bank nama dan juga untuk reminder Bapak Ibu untuk melakukan step-step penjualan kepada nasabah-nasabah yang Bapak Ibu punya. Dan juga PRULIS Club ini sebagai sarana komunikasi untuk nasabah-nasabah. Pak, maaf Pak, layarnya kabur Pak. Kalau misalnya dia tertarik ya Bu. Pak, maaf Pak, layarnya yang ditampilkan kabur sekali. Kabur ya? Bapak Ibu yang lain bisa melihat? Coba ya. Bisa. Pak. Lihat bagus itu. Jelas kok, jelas. Oke, berarti saya lanjut ya. Jelas. Ya, ini tadi ya. Nah, itu tadi tentang PRULIS Club. Tapi apa sih yang menjadi pembeda dengan PRULIS Priority? Perbedaannya antara Leads Club dengan Leads Priority, kalau PRULIS Priority, tenaga pemasar bisa mendapatkan calon nasabah baru dari nasabah-nasabah dari kerjasama Prudential dengan OVO, ya, dan juga bisa mendapatkan calon nasabah baru dari orang-orang di luar sana yang melihat iklannya Prudential, lalu mereka tertarik dan ingin dihubungi oleh tenaga pemasar, itu ada di PRULIS Priority, ya. Jadi memang secara fitur terlihat PRULIS Priority lebih memiliki keunggulan karena dia bisa dapat nasabah baru dari orang-orang di luar sana yang melihat iklannya Prudential di Instagram atau Facebook melalui sosial media dan nanti ingin dihubungi oleh tenaga pemasarnya nanti akan mendapatkan kontak di orang tersebut, ya. Perbedaan yang untuk dari sisi komisi, untuk PRULIS Club berlaku skema komisi normal, tapi untuk PRULIS Priority berlaku skema komisi PRULIS Priority. Untuk materi training PRULIS Priority, kita ada jadwal tanggal 3 Juni, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kita bisa membahas lebih dalam lagi tentang PRULIS Priority di tanggal 3 Juni, ya. Nanti akan kita informasikan flyernya lebih lanjut. Tapi untuk Bapak Ibu priority yang sudah join di kelas hari ini, karena ini informasi, untuk mengaktifkan PRULIS Priority, salah satu syaratnya adalah sudah mengikuti training classroom dan juga sudah melakukan post-test. Nah, classroom yang Bapak Ibu ikuti hari ini, apabila Bapak Ibu berhasil check-in, berhasil check-out, pastikan setelah itu berhasil lulus post-test, maka nanti bagi Bapak Ibu yang masuk kriteria di PRULIS Priority bisa mengaktifkan PRULIS Priority-nya. Oke, sip. Ini benefit-benefit yang akan Bapak Ibu dapatkan dari fitur PRULIS yang
kita miliki sekarang. Yang pertama yaitu adalah terima lead dari Prudential, ya. Kenapa kita kasih tanda bintang? Karena untuk fitur terima lead dari Prudential ini masih kita khususkan hanya untuk PruLeads Priority, ya. Yang kedua, PruLeads ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai sumber bank nama daftar calon-calon nasabah Bapak Ibu, ya, dengan cara menginput data calon nasabah baru untuk di follow up, baik itu secara manual di inputnya maupun secara sinkronisasi menggunakan handphone Bapak Ibu. Oke, sip. Yang kedua, tadi bisa melalui sinkronisasi, melalui handphone. Dan yang berikutnya, benefit dari PruLeads ini adalah sebagai reminder untuk memfollow up ke calon nasabah. Jadi nanti setiap step-step penjualan, dari awal saya memasukkan data, lalu saya harus segera menghubungi nasabahnya untuk mendapatkan janji temu, untuk presentasi sampai closing. Ini nanti PruLeads akan memberikan reminder kepada Bapak Ibu. Jadi makanya tadi saya sampaikan untuk PruLeads Club ini masih lebih kepada sebagai dukungan di activity management harian Bapak Ibu, ya. Lalu untuk nasabah-nasabah existing kita, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi apabila nasabah Bapak Ibu dia nanti mendapatkan penawaran dari Prudential untuk produk terbaru atau campaign terbaru Prudential luncurkan. Kalau dia tertarik, dia klik email tersebut, nanti akan ada notifikasi di PruLeads Bapak Ibu bahwa nasabah Bapak Ibu yang bernama Bapak A misalnya dia tertarik dengan campaign Ku Cinta terbaru, contoh misalnya seperti itu. Ya, jadi tadi PruLeads Club ini akan menjadi sarana komunikasi dari manajemen ke Bapak Ibu terkait dengan nasabah-nasabah existing kita. Dengan PruLeads ini, pada saat Bapak Ibu mengisi data-data, nanti ada langkah-langkahnya akan kita jelaskan secara detail. Pada saat Bapak Ibu mengisi data-data calon nasabah, kalau sudah sampai pada step pembuatan ilustrasi atau pengisian SPAJ, karena sudah diisi di PruLeads, datanya akan ter-auto-populate secara otomatis. Auto-populate itu jadi datanya terisi atau dipindahkan ke kolom-kolom ISPAJ atau ISKS. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa sambil membuka Proofforce-nya. Tadi saya minta Bapak Ibu untuk Proofforce-nya jangan di login atau di logout dulu. Kita pengen tunjukin kepada Bapak Ibu di mana sih letak fitur PruLeads-nya itu. Ini kan tampilan Proofforce kita Bapak Ibu, ya. Jadi kita login seperti biasa melalui Proofforce dengan ID dan juga password-nya. Setelah itu kalau mau kulit, lihatnya itu adalah di hamburger menu di pojok kiri atas. Bapak Ibu klik menunya, lalu ada fitur PruLeads, ya. Fitur PruLeads-nya kita klik, ya. Bapak Ibu bisa sambil membuka Proofforce-nya, ya. Oke, sip. Setelah kita klik, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu, ya. Nah, kita akan menggunakan PruLeads yang pertama adalah untuk mengisi daftar bank nama kita. Jadi, kalau biasanya kita mungkin menulis data-data calon nasabah kita di tab ada, di agenda ada, di catatan lain ada gitu ya. Jadinya datanya nggak terintegrasi menjadi satu tempat gitu. Dengan PruLeads ini, harapannya data-data calon nasabah atau bank nama yang kita punya ini di satu sumber saja, ya, yaitu adalah di PruLeads. Bapak Ibu bisa menginput data calon nasabah secara manual di PruLeads. Contoh misalnya saya mendapatkan kenalan baru atau saya mendapat referensi baru, orang yang bisa saya ajak bicara tentang asuransi jiwa. Nah, kenalan baru saya itu bisa saya input di PruLeads. Step-stepnya adalah seperti ini. Setelah Bapak Ibu sudah masuk di PruLeads, di atas itu ada lambang aktivitas atau tombol aktivitas. Bapak Ibu masuk ke tombol aktivitas, setelah itu diklik tambah prospek baru. Tambah prospek baru, setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi seperti formulir kosong, ada pertanyaan, nama, alamat, agama,
tanggal lahir, status pernikahan, dan jenis kelamin. Ya. Sudah, Bapak Ibu mengikuti melalui proof force-nya? Oke, sip ya. Untuk di tahap ini saya mengisi secara manual. Contoh misalnya saya dapat kenalan baru, lalu saya isi data-datanya. Misalnya nama kenalan baru saya adalah Rika Arianti. Saya isi namanya Rika, lalu saya isi nomor teleponnya, email, alamat rumah, alamat kantor, tanggal lahir, agama, dan data-data yang lain yang saya ketahui. Setelah Bapak Ibu isi, nanti Prulit akan meminta Bapak Ibu untuk pastikan data-datanya sudah benar atau belum. Ya, kalau data-datanya sudah dipastikan benar, Bapak Ibu klik ya. Setelah klik ya, data Rika yang tadi saya masukkan, dia akan menambah di daftar nasabah Prulit saya. Mas Adam. Oke, ya, ada kendala sampai sini? Ya, silakan Pak. Masuk aktivitas kan? Ya. Terus? Di bawahnya ada tambah prospek baru. Nah, tampilannya terus langsung individu sama unit. Oh, Bapak sudah masuk Prulit belum? Udah. Dari home dulu deh Pak, coba dari home dulu. Dari home proof force-nya dulu. Sekali lagi dari home proof force. Back dulu, back. Kode check-in-nya diulang. Untuk kode check-in bisa lihat di chat ya Bu ya. Sudah Pak, di home dulu. Setelah itu ke hamburger menu yang kiri atas. Hamburger. Oh. Yang di kiri atas. Sudah, setelah Bapak klik yang di kiri atas, ada Prulit, Pak? Ada. Klik. Yang ada gambar bintang. Ya. Kamu ntar sore bintang, tak lagi ada tahu, ayam goreng. Udah yang ini kan ya Pak ya? Ya, betul, lambang bintang. Setelah itu Bapak klik Prulitnya. Nah, udah. Setelah itu masuk di atasnya ada aktivitas, campaign. Ya. Aktivitas, klik. Ya, betul Pak. Aktivitas ikut kan? Ya. Kalau yang di halaman sebelumnya itu, yang pada saat halaman sebelumnya ada pilihan tambah prospek baru nggak Pak? Oh, nggak ada tuh. Ya, berarti coba klik aktivitasnya dulu Pak. Udah. Setelah klik aktivitas. Oh, tambah prospek baru di bawah. Ya, ada tambah prospek baru. Oh, diklik. Di scroll ke bawah Pak. Ya. Ya. Yang merah diklik. Yang merah diklik. Ya. Tambah. Ya, oke. Keluar ya Pak ya. Keluar kan ya, seperti yang... Oh iya, keluar nama-namanya ya. Oke, sip. Ini ada pertanyaan dari Ibu... Ada pertanyaan dari... Sebentar. Ada pertanyaan, misalnya saya Prulit Priority, tapi saya mendapatkan list dari Prudential, yang artinya kan ada data nomor telepon, salah satunya. Ya. Pada saat saya berusaha buat menghubungi nasabahnya, lalu nasabahnya tidak bisa dihubungi. Apakah datanya langsung secara otomatis? Oke. Yang penting ini Bu, jadi buat Bapak Ibu yang bertanya tentang Prulit Priority, pastikan saja pada saat Bapak Ibu sudah menghubungi nasabahnya, pada saat Bapak Ibu dapat list, ada batas waktu 2 jam. Yang pertama, batas waktu 2 jam untuk mengambil list tersebut. Ya, contoh misalnya sudah Prudential memberikan list kepada Bapak Ibu, 30 menit kemudian Bapak Ibu menarik list. Artinya Bapak Ibu sudah dapat data nasabahnya, nama dan nomor telepon. Setelah Bapak Ibu mendapatkan data nama dan nomor telepon, Bapak Ibu kan coba menghubungi. Ternyata pada saat coba menghubungi, nasabahnya tidak bisa dihubungi. Sampai beberapa kali nasabahnya juga tidak bisa dihubungi. Yang perlu dipastikan adalah untuk setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, pastikan Bapak Ibu mengupdate statusnya. Karena selama Bapak Ibu mengupdate status, Bapak Ibu akan tetap mendapatkan list dari Prudential. Saya mute dulu semua Bapak Ibu, nanti bagi yang ingin berbicara bisa di-unmute ya.
itu ya tadi ya, yang perlu dipastikan adalah setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan melalui Prulit, pastikan diupdate statusnya. Ya, karena selama Bapak Ibu mengupdate status, Bapak Ibu tetap akan mendapatkan list dari Prudential. Ya. Atau saran kita, kalau misalnya nasabah tidak mengangkat telepon, artinya bisa dihubungi, nadanya nyambung gitu, tapi tidak diangkat. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah kalau dari kemarin sharing-sharing yang kita dapat, Bapak Ibu bisa tinggalkan pesan dulu, entah itu melalui SMS atau WhatsApp, untuk menginformasikan kepada nasabahnya bahwa saya dengan Syahdan, saya mendapatkan informasi bahwa Bapak atau Ibu tertarik dengan produk tradisional terbaru Prudential. Contoh misalnya seperti itu. Ya, jadi untuk memastikan nasabahnya mendapatkan informasi bahwa kita dapat nomornya dari Prudential. Lalu ada pertanyaan. Apakah sync kontak wajib dilakukan? Sync kontak tidak wajib dilakukan, tapi kan begini, salah satu sumber yang kita punya bank nama itu kan adalah data-datanya ada di phonebook kita. Ya, nanti akan saya jelaskan untuk melakukan sync kontak melalui telepon. Halo Pak. Ya Bu, silakan. Ya, saya mau tanya. Kemarin itu saya ada dapat Prulit 1. Itu dapatnya dari Instagram. Nah, ketika saya mencoba menghubungi, awalnya sih tidak nyambung nomor handphone yang tercantum itu. Nah, saya coba 5 menit kemudian itu nyambung, tetapi tidak mau diangkat oleh si calon nasabah. Akhirnya saya SMS beliau Pak, saya SMS tapi tidak direspon. Nah, saya update di Proofpost. Saya katakan kalau tidak berhasil menghubungi nasabah dan saya tinggalkan pesan. Nah, yang jadi pertanyaan, bintangnya tetap dikurangi ya Pak ya? Selama Ibu masih mengupdate dalam jangka waktu yang kita tentukan, kan ada jangka waktunya tuh, dari ngambil Prulit, menghubungi, sampai berhasil bertemu kan ada jangka waktunya Bu ya? Selama masih dalam masuk jangka waktu itu, bintang Ibu nggak dikurangi? Ketika saya update gagal menghubungi, hanya tinggalkan pesan, itu sudah berkurang 1 Pak. Tapi kan masih 2 kali 24 jam untuk memfollow up berikutnya. Yang penting kan saya sudah ambil dulu listnya. Itu di bawah 2 gitu, jam Pak. enggak Bu? Tapi tetap dikurangi Pak ya? Ibu ngambil listnya di bawah 2 jam? Oh, enggak dong. Itu langsung dapat, langsung saya ambil Pak. Langsung saya follow up, langsung saya telepon. Memang nggak bisa dihubungi. Ya. Langsung Pak, langsung itu. Nggak ada 5 menit, saya langsung telepon. Iya. Setelah Ibu mengupdate status gagal menghubungi, bintangnya kurang ya Bu ya? Iya betul, langsung berkurang Pak. Langsung berkurang 1. Selama Bapak Ibu masih masuk dalam SLA atau batas waktu yang kita tentukan, seharusnya tidak mengurangi bintang. Ya. Nah, kita memang masih karena ini aplikasi baru, kita memang masih ada. Nanti kita make sure juga ya Bu ya, karena di sini ada dari PIC Prulit juga. Dengan Ibu siapa? Oh ya, baik. Kalau yang kemarin itu sama suami saya, karena dia sudah duluan. Kalau yang sekarang baru saya ini. Oke, sip. Kita catat ya Bu ya. Ada pertanyaan juga, sync kontak dan efeknya apa ya? Sync kontak itu fungsi dan efeknya apa ya? Fungsinya adalah untuk memindahkan data nomor yang ada di phonebook Bapak Ibu ke Prulit, jadinya lebih mudah pada saat menghubungi. Ya, efeknya Prudential tidak akan mengirimkan SMS kepada data-data yang Bapak Ibu sync kontak melalui Prulit ya. Sip, saya lanjut materinya dulu Bapak Ibu ya. Syadan, mungkin Pak Syadan, ya mungkin bisa dilanjutkan dulu saja trainingnya sampai dengan selesai supaya teman-teman yang mengikuti bisa melihat dulu secara keseluruhan, baru kemudian Bapak Ibu yang menjadi peserta boleh di-mute dulu dan kemudian jika ada waktu pertanyaan di belakang saja supaya mungkin ada banyak teman-teman yang masih baru mengikuti training hari ini. Oke. Oke. Boleh dilanjut Pak Syadan, silakan. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya, nanti kita bisa
uh, jadi Kami ke materinya dulu, Pak. Pak, dimute aja semuanya. Iya. Ya, Bapak Ibu, ini tadi untuk menggunakan Prulit sebagai prospek manajemen atau sebagai bank nama Bapak Ibu saat ini. Ya, langkah yang bisa kita lakukan adalah menginput data secara manual. Ini yang tadi saya sudah sampaikan, step-stepnya, masuknya di mana, masuknya ke Prulit, setelah itu pilih aktivitas, lalu di bawah ada tambah prospek baru. Setelah Bapak Ibu klik tambah prospek baru, nanti ada pertanyaan data-data si nasabahnya, calon nasabahnya. Saya isi berdasarkan data yang saya ketahui. Ya, setelah itu nanti Prulit akan mengkonfirmasi lagi untuk memastikan bahwa data-data yang Bapak Ibu masukkan sudah benar. Kalau sudah yakin sudah benar, Bapak Ibu klik ya. Setelah kliknya nanti datanya akan menambah. Ya, ini contohnya tadi yang misalnya saya dapat kenalan baru Rika Arianti. Nah, selain menginput data secara manual, yang bisa Bapak Ibu lakukan juga adalah menginput data dengan cara sinkronisasi dari phonebook Bapak Ibu. Ya, kalau yang namanya phonebook ini kan sifatnya general atau umum. Ada keluarga yang mungkin ada mungkin teman kantor gitu ya, teman satu agensi yang artinya nggak bisa kita prospek juga. Ya, nah untuk memindahkan data yang sudah ada di phonebook sebagai bank nama kita, dengan Prulit ini bisa langsung sinkronisasi dari phonebook. Ya. Aktivitasnya pilihannya sama, masuknya ke aktivitas. Setelah itu, setelah sudah klik aktivitas, nanti di sebelah kanan ada pilihan sync kontak. Ya, masuknya ke aktivitas, lalu ada sync kontak. Kalau Bapak Ibu klik sync kontak, nanti Prulit akan mengakses phonebook Bapak Ibu. Ya. Sebelum Bapak Ibu disinkronisasi, Prulit akan minta Bapak Ibu untuk pilih siapa-siapa saja yang di-sync. Ya, jadi tidak perlu harus semuanya juga disinkronisasi karena mungkin ada beberapa kontak yang ada di phonebook kita, ya orang yang tidak bisa kita prospek juga. Ya. Jadi nanti pada saat Prulit mengakses phonebook Bapak Ibu pilih lagi orang-orangnya mana yang mau dimasukkan ke Prulit. Setelah dipilih, ini seperti yang ada di slide yang Bapak Ibu lihat. Contoh misalnya saya memilih untuk Bapak Desman dan juga Ibu Desi Kristiana dari phone. Setelah saya pilih, saya beri tanda centang, lalu kita klik sinkronisasi. Setelah itu nanti dua data tersebut akan masuk ke Prulit saya. Jadi ini langkah pertama yang bisa kita lakukan. Prulit sebagai prospek manajemen memasukkan data secara manual, dan juga bisa Bapak Ibu sambil lakukan juga. Yang kita perlu pastikan Bapak Ibu memilih nama-namanya. Jadi jangan semuanya disinkronisasi. Ya kalaupun memang semuanya nggak ada masalah. Cuman kalau semuanya biasanya nanti akan impact-nya, pengaruhnya ke Prulitnya jadi loading dia, lama loadingnya. Setelah sudah dipilih, klik tambah prospek baru, nanti dia akan masuk ke daftar nama untuk daftar lead saya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah punya nama-nama yang Bapak Ibu masukkan secara manual ataupun melalui sinkronisasi dengan melalui phonebook Bapak Ibu. Itu adalah aktivitas prospecting ya, atau kalau biasa dalam siklus penjualan itu adalah aktivitas membuat bank nama ya. Nah, Prulit mengakomodir untuk aktivitas tersebut, bisa Bapak Ibu masukkan secara manual maupun sinkronisasi. Step berikutnya kan adalah setelah kita sudah punya daftar nama, step berikutnya yang kita lakukan adalah menghubungi calon nasabah tersebut agar kita bisa bertemu ya, yaitu adalah aktivitas telepon untuk mendapatkan janji temu. Contoh misalnya untuk aktivitas telepon, ini sudah ada daftar-daftar nama yang ada di Prulit saya. Misalnya tadi untuk Ibu Rika, yang tadi saya masukkan secara manual. Ya, pada saat saya ingin menghubungi Ibu Rika, hubungi Ibu Rika melalui Prulit. Jadi di samping namanya Ibu Rika itu ada lambang telepon. Saya klik lambang telepon, kalau saya klik lambang telepon, nanti Prulit akan langsung mengarahkan ke fitur telepon handphone Bapak Ibu. Ya.
Jadi ini akan membantu untuk aktivitas harian kita setiap pagi, Bapak Ibu. Ya, setiap pagi pada saat kita melakukan telepon janji temu, biasanya kita scroll up, scroll down phone book kita. Biasanya kita buka-buka lagi agenda kita, catatan nama-nama siapa yang udah dihubungi, siapa yang belum ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya data nama yang sangat banyak sekali, akan kesulitan kira-kira siapa yang udah dihubungi, siapa yang belum. Kira-kira ini kemarin ya progresnya ya. Nah, dengan Prulit ini membantu aktivitas harian kita menjadi lebih terstruktur, jadi lebih tertata rapi ya. Jadi untuk aktivitas telepon janji temu di pagi hari, yang saya lakukan adalah membuka Prulit saya setelah saya masukkan nama-nama. Artinya, saya buka Prulit saya lihat nama-namanya, saya klik lambang telepon, nanti dari Prulit dia akan langsung mengarahkan ke telepon. Ini tips yang biasa kita lakukan pada saat melakukan telepon janji temu. Jadi ada alat bantu yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah agenda buat nanti nyatet, misalnya nasabahnya, kebutuhannya apa, sudah berkeluarga atau belum dari hasil telepon yang kita punya. Ya. Alat tulis juga kalender buat melihat hari dan tanggal untuk bertemu dengan nasabahnya. Sama pada saat kita melakukan telepon janji temu di tempat yang nyaman biar tidak bising gitu ya. Tidak melakukan penjualan di telepon, jadi tujuan dari telepon adalah untuk mendapatkan janji temu untuk bisa presentasi ke calon nasabah tersebut, sama di akhir kita bisa pastikan lagi hari, tanggal, jam, dan lokasi bertemunya di mana. Nah, yang ketiga, jadi Prulit sebagai activity management, misalnya tadi saya sudah menelpon Rika, ya. Setelah saya telepon Rika, dari hasil teleponnya itu, saya bisa mengupdate hasilnya di Prulit, Bapak Ibu, ya. Contoh misalnya, setelah saya telepon Rika, di samping namanya Rika, di sebelah kanan, itu ada lambang titik 3. Kalau saya klik lambang titik 3, itu ada pilihan input feedback, rincian prospek, sama ada pilihan proposal baru, ya. Untuk mengupdate status, yang Bapak Ibu pilih adalah input feedback. Kalau saya klik input feedback, nanti akan muncul respon-respon. Contoh misalnya berhasil menghubungi calon nasabah, bisa mendapatkan janji temu, berhasil menjual, macam-macam feedbacknya. Contoh misalnya setelah saya menghubungi Rika, saya berhasil menghubungi calon nasabah, ya. Saya bisa memperkenalkan diri saya ke Rika. Misalnya Rika adalah hasil dari referensi teman saya. Saya bisa memperkenalkan Rika, saya dengan Syahdan dari Prudential. Tujuan saya untuk mengatur janji temu dengan Ibu, kira-kira untuk menginformasikan tentang produk Prudential, ya. Setelah itu Rika bilang, oke deh, saya save nomor kamu, nanti mungkin kamu bisa menghubungi saya lagi ya. Nah, artinya status yang bisa update di Prulit itu adalah berhasil menghubungi calon nasabah, ya. Atau pada saat misalnya saya pilih berhasil menghubungi calon nasabah, nanti akan terupdate di Prulit Bapak Ibu. Selain itu, selain feedback, ada catatan-catatan. Contoh misalnya si Ibu Rikanya lagi di luar kota, hubungi saya 3 hari kemudian, ya. Saya bisa menulis telepon Ibu Rika 3 hari kemudian di catatan ini, di input feedback, ya. Atau misalnya hasil dari telepon janji temu saya dengan Rika, dia bersedia untuk saya temui, atau mungkin saat ini dengan kondisi distancing sekarang, dia bersedia untuk melakukan video call dengan saya, ya. Saya bisa mengupdate status dengan feedback atur janji temu, yang artinya saya berhasil mendapatkan janji temu dengan Ibu Rika tadi. Kalau saya update statusnya atur janji temu, di sini nanti di bawahnya akan ada fitur kalender. Misalnya Ibu Rika bersedia untuk bertemu atau saya hubungi melalui video call. Contoh misalnya di tanggal 1 Juni deh. 1 Juni saya masukkan tanggal 1 Juni di kalender. Lalu jam 10 pagi dia mau dihubungi, 10 pagi sampai jam misalnya ya saya masukin jam 11 misalnya, paling sama ya. Nanti pada saat saya akan memberikan reminder ke saya untuk menghubungi Ibu Rika untuk video call tadi. Saya bisa juga tulis catatan-catatan, misalnya kalau ingin video call artinya video call, atau mungkin
bertemu di rumah, saya bisa tulis catatannya. Jadi Prulit sebagai follow up secara berkala ke depannya, ya. Prulit sebagai support kepada Bapak Ibu untuk activity management harian kita, ya. Karena nanti seperti ini, kenapa dari tadi saya selalu bilang update status di Prulit. Ini adalah poin-poin yang akan Bapak Ibu dapatkan pada saat menggunakan Prulit secara maksimal, ya. Setiap kali Bapak Ibu menambah proses baru, baik secara manual maupun secara sinkronisasi menggunakan phonebook, Bapak Ibu akan mendapatkan poin 1. Ya. Setelah saya menambah nama atau menambah prospek baru, step berikutnya kan adalah saya menghubungi prospek tersebut untuk saya mengatur janji temu. Ya. Nah, ini yang saya sebut tadi batas waktu untuk aktivitas. Dari saya menambah prospek baru, saya harus segera menghubungi calon nasabah tersebut atau nama yang sudah saya tambah di Prulit di bawah 24 jam. Oke, di bawah 24 jam. Apabila saya berhasil menghubungi Rika di bawah 24 jam, maka poin yang saya dapatkan adalah tambahannya 1 poin. Ya. Lalu Rika bersedia untuk dihubungi melalui video call pada tanggal 1 Juni tadi kan. Di 1 Juni, pada saat saya melakukan video call dengan Rika, contoh misalnya sudah berhasil presentasi atau nasabahnya masih pertimbangan, yang perlu saya lakukan adalah input feedback di Prulit saya. Setelah saya berhasil video call dengan Rika di tanggal 1 Juni, karena masih di bawah 7 hari dari hari ini, maka saya mendapatkan tambahan poin 2. Ya. Setelah Ibu Rika jawab tadi, saya coba tanya dengan suami dulu, lalu kan yang saya lakukan ke depannya adalah saya berikan Ibu Rika waktu buat mempertimbangkan pembelian polisnya. Lalu yang saya lakukan kan adalah melakukan follow up ke Ibu Rika. Bu, kira-kira gimana hasil dari diskusi dengan suami untuk polis prudensial yang saya informasikan kemarin? Saya follow up ke Ibu Rika. Ya. Di minggu ke depannya berhasil closing. Pada saat berhasil closing, saya update di Prulit, saya mendapatkan poin 3. Ya. Jadi, setiap aktivitas yang Bapak Ibu update di Prulit akan mendapatkan poin. Dan apa tujuannya prudensial memberikan batasan-batasan waktu? Tujuannya adalah kita ingin menciptakan kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif. Ya. Ini untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk segera menghubungi nasabahnya, untuk melakukan follow up pada nasabahnya hasil dari presentasi kemarin. Karena nanti pada saat Bapak Ibu masuk di dalam Prulit Priority, batasan-batasan waktu atau poin ini akan berimpact atau berdampak kepada prudensial akan kasih lead ke Bapak Ibu atau tidak. Jadi sebagai gambaran, di Prulit Priority, kalau Bapak Ibu tidak berhasil memastikan Bapak Ibu melakukan aktivitas sesuai dengan waktu yang sudah prudensial tentukan sampai 3 kali, maka prudensial akan memberikan penalti kepada Bapak Ibu tidak diberikan lead, jadinya sangat sayang sekali. Ya, nah jadi kita ingin membentuk kebiasaan tersebut dari Prulit Club. Jadi pada saat Bapak Ibu juga memiliki fitur Prulit Priority, Bapak Ibu terus mendapatkan lead dari prudensial. Oke, ini poin-poinnya ya Bapak Ibu ya. Proses berikutnya setelah misalnya saya tadi Ibu Rika bersedia untuk video call dengan saya di tanggal 1 Juni, artinya nanti Prulit akan memberikan reminder ke saya, video call Ibu Rika di tanggal 1 Juni. Lalu saya video call dengan Ibu Rika. Pada saat video call dengan Ibu Rika, saya gali data-datanya Ibu Rika terkait dengan kebutuhannya, terkait dengan apa yang sudah dia punya dari kantor ataupun produk-produk keuangan lainnya. Lalu yang saya buatkan Ibu Rika kan adalah saya akan membuatkan proposal ke Ibu Rika atau membuatkan ISKS. Ya, pada saat saya ingin membuatkan ISKS ke Ibu Rika, saya tidak masuk ke menu ISKS di Proofforce, tapi saya masuknya melalui Prulit. Jadi saya klik lambang titik 3 tadi, saya klik ada pilihan proposal baru. Kalau saya klik proposal baru, nanti Prulit akan mengarah ke ISKS. Tampilannya seperti ini yang ada di slide Bapak Ibu. Ya, ini kan ISKS
case yang biasa sudah kita buat. Ada pertanyaan, ini polisnya mau seperti apa untuk tertanggung tambahan atau untuk nasabahnya sendiri. Yang kedua, ini kan case biasa juga kebutuhan yang mau kita rancang buat nasabahnya untuk kebutuhan apa saja. Setelah itu, pada saat kita sudah memiliki kebutuhan, contoh misalnya Ibu Rika udah dapat kartu rumah sakit dari kantornya, artinya saya bisa fokus polisnya buat kebutuhan dana warisan misalnya. Setelah sudah menentukan kebutuhan, yang berikutnya kan adalah pengisian data-datanya Ibu Rika. Karena saya masuk di SKS-nya dari tulis, yang dinamakan dengan auto-populate. Oke. Ini yang dinamakan dengan auto-populate, Bapak Ibu. Jadi, data-data yang kemarin sudah saya isi, data-datanya Ibu Rika, dia akan secara otomatis terisi pada saat saya membuat ISKS untuk Ibu Rika tadi. Ya. Saya pastikan lagi ke Ibu Rika bahwa data-datanya sudah benar, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan lain-lain. Kalau tadi melalui Prulit, Bapak Ibu bisa membuatkan untuk ilustrasi nasabahnya. Jadi dengan adanya Prulit sekarang, pada saat membuat ilustrasi, apalagi karena Prulit sebagai sumber bank nama kita langsung pagi hari pada saat menghubungi nasabah atau pada saat bertemu dengan nasabah secara langsung, kita bisa masuk melalui Prulit, ataupun pada saat video call dengan nasabah, kita bisa masuk melalui Prulit untuk membuatkan ilustrasi. Karena salah satu keuntungannya adalah tadi datanya akan auto-populate secara otomatis. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita melakukan aktivitas dengan menggunakan Prulit, kita bisa melihat kira-kira sumber poin yang sudah saya kumpulkan tuh ada berapa poin ya. Lalu poin-poin yang saya dapat itu dari aktivitas apa-apa saja. Selain di menu aktivitas, di sampingnya itu ada menu performance ya. Ada menu dashboard, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi di samping aktivitas itu ada menu dashboard. Kalau Bapak Ibu klik menu dashboard, di sini ada informasi. Ya, di sini ada informasi poin yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Sumber-sumber poinnya, kalau Bapak Ibu klik lihat rincian poin, nanti akan ada informasi juga sumber-sumber poinnya udah dari mana aja. Contoh misalnya Derisman sudah 1 poin. Artinya yang saya lakukan di Derisman itu adalah baru menambah di bank nama saja. Pada saat saya menghubungi dia di bawah 24 jam, pasti poinnya akan bertambah lagi pada saat saya melakukan update status, dan begitu juga untuk nama-nama yang lain. Ya. Selain bisa melihat rincian poin, bisa juga melihat rincian konversi. Ya, rincian konversi ini adalah untuk dia progresnya sudah sampai mana. Contoh misalnya untuk data Denny untuk nasabah saya, ya. Untuk prospek aktif, segera follow up lagi. Artinya saya sudah pernah presentasi ke nasabahnya. Lalu yang saya lakukan untuk tahapan berikutnya adalah untuk memfollow up ke nasabah tersebut. Bagi Bapak Ibu leader, dengan Prulit ini ada fitur untuk memantau direct unit kita. Jadi, kita bisa melihat aktivitas direct unit kita melalui Prulit. Nah, yang membuat menjadi menarik untuk aktivitas penjualan dengan Prulit adalah adanya ranking point aktivitas. Jadi untuk setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan melalui Prulit, poin-poin yang Bapak Ibu kumpulkan melalui Prulit akan prudensial buatkan ranking, ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengetahui ranking poin aktivitas Bapak Ibu berdasarkan unit dan juga berdasarkan seluruh tenaga pemasar prudensial, ya. Jadi kita menciptakan suasana persaingan yang positif, yaitu dengan melalui Prulit ini. Jadinya untuk aktivitas penjualan menjadi semakin menarik, Bapak Ibu. Itu yang pertama, kita bisa menambah data bank nama melalui input secara manual dan juga sinkronisasi melalui phonebook. Itu adalah aktivitas prospecting atau membuat bank nama. Aktivitas berikutnya adalah menghubungi calon nasabah. Kita lakukan melalui Prulit juga. Setelah saya berhasil menghubungi, yang perlu saya lakukan adalah mengupdate status melalui Prulit untuk memastikan saya mendapatkan poin. Ya. Lalu yang berikutnya adalah harapannya saya bisa presentasi kepada nasabahnya, baik itu bertemu secara langsung ataupun mungkin dengan video call untuk saat ini.
setelah saya presentasi ke nasabahnya, pada saat saya ingin membuatkan ilustrasi, buatkan ilustrasi melalui Prulit, yaitu dengan klik titik 3, setelah itu pilih yang buat proposal. Datanya akan terauto-populate secara otomatis pada saat saya membuat ISKS untuk nasabah tersebut. Ya, setelah saya presentasi ilustrasi ke nasabahnya, saya update status. Kalau misalnya nasabahnya masih melakukan penundaan, saya buat catatan lagi tentang untuk melakukan follow up ke nasabahnya. Nanti Prulit akan memberikan reminder ke Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah untuk Prulit Club. Jadi, Prulit Club ini akan menjadi sarana komunikasi untuk nasabah-nasabah di luar sana yang mendownload aplikasi Pulse dan dia mengambil manfaat tambahan gratis atau free PA yang kita tawarkan. Ya. Kita tahu bahwa Prudential punya aplikasi yang bisa di-download oleh semua orang, yaitu adalah Pulse. Dan kemarin kita juga sudah mengiklankan kepada orang-orang di luar sana untuk mendownload aplikasi Pulse yang Prudential punya, karena banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan berkaitan dengan informasi tentang kesehatan, konsultasi tentang kesehatan, atau medical check secara virtual mereka bisa dapatkan melalui Pulse. Ya, dan pastinya Bapak Ibu juga mengiklankan kepada orang-orang sekitar tentang aplikasi Pulse yang Prudential luncurkan. Pada saat Bapak Ibu mengiklankan tentang aplikasi Pulse yang Prudential punya, ya, kalau misalnya nasabahnya tanya, di mana saya bisa download aplikasi Pulse, salah satu yang bisa kita support ke mereka adalah dengan memberikan link kepada orang tersebut biar mereka bisa download Pulse. Ya, karena pada saat, artinya nih Bapak Ibu memberikan referensi ke orang tentang aplikasi Pulse. Ya, kalau orang tersebut sudah mendownload aplikasi Pulse, lalu nanti calon nasabah download aplikasi Pulse, di aplikasi Pulse itu ada penawaran untuk manfaat tambahan kecelakaan gratis dan juga santunan COVID-19. Kalau nasabahnya ngambil fasilitas tersebut atau penawaran gratis tersebut, nanti Prudential akan menanyakan data-data nasabahnya. Artinya calon nasabah melengkapi data, termasuk datanya itu adalah nanti ada pertanyaan kode referensi atau kode referral. Kalau Bapak Ibu, dari kemarin kita mendapatkan pertanyaan tentang kode referensi yang harus dimasukkan oleh calon nasabah saya pada saat dia pengen dapetin free PA dan juga santunan COVID-19. Ya, kode referral yang dimasukin yaitu adalah kode agent Bapak Ibu. Jadi ingatkan kepada orang-orang yang kita minta untuk mendownload aplikasi Pulse. Jadi kalau nanti kamu isi data pribadi selain nama dan lain-lain, kalau misalnya ada pertanyaan kode referensi, kamu masukinnya kode ini ya. Kita bisa WhatsApp ke nasabah, ke calon nasabahnya, yaitu yang kita WhatsApp ke mereka adalah kode agent kita. Ya, jadi kode referensinya adalah kode agent Bapak Ibu. Kalau dia masukkan kode referensi, lalu pada saat polisnya terbit, polis free PA dan juga COVID-19 terbit dan calon nasabah, nanti akan ada penawaran dari Prudential. Bapak Ibu, mau tidak untuk kita aturkan waktu untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi tentang produk-produk yang Prudential miliki. Apabila nasabahnya bersedia, maka kita akan mengirimkan notifikasi ke Prulit Bapak Ibu bahwa nasabah kamu yang kemarin kamu ajak untuk download Pulse, lalu dia sekarang ambil free PA, dia tertarik nih buat dapetin informasi lebih banyak lagi tentang produk Prudential. Informasi tersebut akan kita informasikan melalui Prulit Bapak Ibu. Ya, nanti bisa lihatnya di mana. Prulit akan kita kirimkan ke tenaga pemasar melalui fitur Prulit. Tenaga pemasar bisa melanjutkan proses penjualan di fitur Prulitnya itu sendiri. Oke, sip Bapak Ibu. Untuk mendapatkan notifikasi atau ngelihat notifikasi nasabah yang Pulse Free PA itu lihatnya di mana sih? Sama, kita masuk ke Proofforce, setelah itu kita pilih Prulit, lalu nanti Bapak Ibu bisa geser ada list club layarnya. Ya, kalau misalnya ada nama atau notifikasi, artinya nasabah yang Bapak Ibu minta buat download Pulse kemarin itu dia tertarik buat dihubungi. Kita bisa menghubungi dia.
Prulit ini juga Prulit akan menjadi sarana komunikasi dari Prudential untuk nasabah-nasabah existing yang Bapak Ibu punya, ya. Seiring dengan berjalan waktu, semakin banyak nasabah yang Bapak Ibu maintain, ya. Setiap kali Prudential meluncurkan produk, setiap kali Prudential meluncurkan campaign terbaru untuk nasabah, pastinya yang ingin kita lakukan adalah memberikan informasi tersebut kepada nasabah-nasabah existing kita, ya. Cuman kadang semakin banyaknya nasabah, kita kewalahan juga mau memberikan informasi seperti apa. Nah, nantinya setiap kali Prudential meluncurkan produk baru atau campaign terbaru, Prudential akan meng-email kepada nasabah-nasabah existing Bapak Ibu. Jadi Prudential akan mengirimkan email blast ke nasabah-nasabah yang memenuhi syarat. Kalau nasabah Bapak Ibu memenuhi syarat, lalu dia mendapatkan email dari Prudential, dan dia buka email dari Prudential, kalau dia klik saya tertarik untuk dihubungi oleh tenaga pemasar, maka nanti Prudential akan memberikan notifikasi ke Bapak Ibu melalui Prulit. Nanti Bapak Ibu tenaga pemasar akan menerima data nasabah melalui fitur Prulit Club. Lihatnya di mana untuk nasabah existing kita yang tertarik, lihatnya di Prulit, masuk, setelah itu di halaman utama Prulitnya, nanti Bapak Ibu geser, sampai layarnya seperti yang di slide Bapak Ibu lihat, ada yang layar biru itu Prulit Club, ya. Dari situ tenaga pemasar bisa melanjutkan proses penjualan dengan aplikasi Proforce langsung, seperti membuatkan ilustrasi atau major nasabahnya. Gimana cara terima leads campaign nasabah existing di Prulit? Ini Bapak Ibu, jadi masuk melalui Proforce, setelah itu Bapak Ibu pilih Prulit, setelah sudah masuk di Prulit, di slide ke halaman Prulit Club untuk mengetahui lead yang masuk dari campaign. Contoh misalnya, pada saat saya masuk ke Prulit, setelah itu saya slide ke halaman Prulit Club, ada nama satu nasabah existing saya, yaitu adalah Budi Darmawan. Ya, Pak Budi Darmawan, ini nama berikutnya seharusnya Budi Darmawan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di slide ini, misalnya Pak Budi Darmawan, dia memenuhi syarat untuk membeli campaign Ku Cinta. Campaign yang nasabah pilih. Jadi pada saat nasabah terima email, dia tertarik, dia mendapatkan penawaran tentang campaign Ku Cinta, dia tertarik untuk dihubungi oleh tenaga pemasarnya. Jadinya kita bisa mempersiapkan informasi tentang campaign Ku Cinta, lalu kita bisa presentasikan ke nasabahnya. Kalau saya ingin menghubungi Pak Budi Darmawannya, saya bisa langsung klik telepon sekarang, nanti Prulit akan mengarah ke halaman telepon Bapak Ibu. Oke, ini chatnya banyak sekali Bapak Ibu. Hari ini saya dibantu dengan Pak Nino dan juga Ibu Fitri. Jadi Pak Nino dan Ibu Fitri akan membantu untuk menjawab dari chat dari Bapak Ibu, ya. Tapi nanti di akhir sesi kita juga akan membuka sesi tanya jawab ke Bapak Ibu, ya. Oke, ini tadi langkah-langkah untuk menerima lead dari campaign nasabah existing kita melalui Prulit. Ya, nah, sama seperti pada saat Bapak Ibu memasukkan nama baru, lalu telepon, Bapak Ibu kan melakukan update status di Prulit untuk progres penjualan ke nasabah tersebut. Begitu juga pada saat Bapak Ibu mendapatkan dari lead campaign maupun Pulse, aplikasi Pulse. Setelah saya menghubungi nasabah saya tadi, Budi Darmawan, yang saya lakukan adalah mengupdate status. Jadi pastikan setiap kali progres yang Bapak Ibu lakukan, update statusnya di Prulit. Ya. Nah, misalnya saya berhasil menghubungi Pak Budi Darmawan, klik untuk update status, berhasil menghubungi prospek. Ya. Setelah menghubungi prospek, Budi Darmawan tadi, misalnya pada saat saya menghubungi, oke, dia tertarik untuk dijelaskan tentang campaign Ku Cinta terbaru. Dia bisa atur, oke Pak, saya pengen atur untuk video call Bapak, bersedianya di hari apa. Kalau saya sudah mendapatkan jadwal untuk bertemu atau video call dengan calon nasabahnya, saya bisa update status, atur janji temu. Ya, pada saat saya sudah mendapatkan tanggal untuk bertemu atau video call, saya masukkan tanggal kapan bertemunya, ketemu atau video call-nya,
dengan nasabahnya dan saya tulis catatan-catatannya untuk lokasi, alamat, atau mungkin aplikasi yang digunakan untuk video call ke nasabahnya. Oke, setelah saya berhasil menghubungi calon nasabahnya, saya sudah dapat jadwal untuk bertemu dengan nasabahnya atau video call dengan nasabahnya. Lalu yang berikutnya adalah saya berhasil nih, saya bisa bertemu dengan nasabahnya melalui video call. Pada saat saya video call dengan nasabahnya, saya ingin membuatkan ilustrasi melalui Prulit, di update status ada pilihan buat SQS. Ya, saya klik buat SQS. Setelah itu nanti ada informasi dari Prulit juga memberikan informasi tentang campaign-campaign yang eligible untuk nasabahnya. Campaignnya apa saja? Saya bisa, contoh misalnya saya ingin membuatkan pengajuan polis baru untuk nasabahnya. Kalau saya klik pengajuan polis baru, nanti Prulit akan mengarah ke ISQS Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi itu gambaran tentang fitur Prulits-nya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di chatbox. Ada beberapa pertanyaan yang ada di chatbox. Saya jawab, Bu Fitri, kita bisa. Ini ada banyak sekali atau melalui Prulit, sepertinya tidak bisa, tapi artinya didelegasikan secara offline. Artinya Bapak bisa informasikan tentang data-data dari Pulse itu, data-datanya, nih kamu mau nasabah nggak? Jadi temen gue ada yang download Pulse dan dia ternyata tertarik nih buat dijelasin. Lu lanjutin deh step-stepnya atau prospeknya. Nah, Bapak bisa informasikan tentang nama, nomor teleponnya ke agent Bapak itu, lalu nanti dia masukkan secara manual di Prulit, itu bisa. Ya, jadi nanti tinggal dia lakukan step-step dari awal seperti input secara manual, Pak William. Atau mungkin dari ininya Pak Syadan, pada saat mau mereferensikan, kode referensinya bisa dimasukkan dari kode agentnya mungkin. Ya. Oh ya, sip. Thank you Bu Fitri. Atau bisa seperti itu juga ya Pak William ya. Jadi pada saat Pak William iklankan aplikasi Pulse ke teman Bapak, gitu, nanti kalau kamu mau ngambil fasilitas gratis dari Prudential, mesti masukin kode referensi. Itu kode agent. Yang Pak William kasih kode agent Bapak, bisa. Mau mengulang aja Pak Syadan, beberapa teman-teman ada yang bertanya tentang sync kontak. Nah, rekan kita Pak Sandi Kurniawan sudah memberikan jawabannya Pak Syadan, namun mungkin teman-teman belum scroll ke atas untuk melihat chatnya. Di sini ada pertanyaan, coba sync nomor kontak di handphone, tetapi kemudian gagal. Jawabannya atau informasi yang muncul adalah nomor kontak tidak tersedia. Nah, diinformasikan di sini oleh Pak Sandi, dicoba untuk klik sync-nya untuk kedua kalinya, sampai keluar pop-up di handphone Bapak tulisannya allow to access your contact. Baru kemudian klik OK. Nah, itu sudah dibantu dijawab Pak Syadan sebetulnya, tapi kemudian ada teman-teman yang mungkin tadi skip dengan chatnya. Jadi diulangin sekali lagi Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang tidak bisa melakukan sync di dalam perangkatnya masing-masing, boleh diklik sync-nya kalinya sampai keluar pop-up di handphonenya dengan muncul informasi tulisannya allow to access your contact, baru kemudian klik OK. Bapak Ibu jangan khawatir ketika kemudian munculnya jadi banyak sekali, karena
ketika Bapak Ibu men-save satu nama, katakanlah Pak Syadan dengan beberapa nama, mungkin akan masuknya dengan banyak sekali kontak yang ada di dalam daftar nama privilege-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian apakah ada menu delete? Untuk saat ini belum ada. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi diinformasikan oleh Pak Syadan, baik-baik untuk memilah siapa yang kemudian pada saat Bapak Ibu mau lakukan SIM kontak, Bapak Ibu pilih kembali siapa-siapa yang akan dimasukkan untuk dilakukan follow up. Begitu Pak Syadan. Ya, terima kasih Bu Fitri. Jadi itu informasi Bapak Ibu yang mungkin masih ada kendala tentang menambah data Prulit melalui sinkronisasi melalui phonebook. Jadi Bapak Ibu bisa coba klik SIM kontaknya sampai ada pop-up notifikasi muncul di handphone Bapak Ibu untuk mengizinkan Prulit buat mengakses ke phonebook Bapak Ibu. Ya, setelah Bapak Ibu allow, nanti akan muncul data-datanya, nama-namanya. Itu pun juga mesti Bapak Ibu pilih lagi nama-nama siapa saja yang mau Bapak Ibu tarik ke Prulit. Setelah itu bisa diklik tambah prospek, nanti nama-nama tersebut akan pindah ke Prulit. Untuk berarti di Proofforce saya jadinya prosperity. Gimana itu Pak? Selama Bapak tidak eligible untuk memiliki fitur Prulit Priority, seharusnya tidak masalah sih Pak. Setelah saya buat proposal melalui Prulit, 2 hari kemudian saya klik Prulit lagi untuk mengeluarkan proposal yang pernah dibuat. Ternyata proposal yang pernah dibuat di Prulit sudah tidak ada, munculnya di SKS. Begitu Ibu Fitri ya? Bisa diulang Pak Syadan? Jadi setelah saya membuatkan ilustrasi melalui Prulit, sudah nasabahnya misalnya ingin mikir-mikir dulu gitu ya. Lalu saya follow up, nasabahnya tanya, kemarin produknya kayak gimana sih mengembali ilustrasi itu? Saya masuknya, pada saat saya masuk ke Prulit, ilustrasinya sudah tidak ada, tapi adanya di ISJS ya. Iya. Jadi kalau jadi untuk nasabah dari Prulit yang pernah kita presentasikan ilustrasi, yang sudah pernah kita buatkan ilustrasi, kalau kita ingin menunjukkan kembali ilustrasinya, kita melihat di daftar nasabah yang ada di fitur ISJS Proof kita ya. HP saya kontaknya saya dapat dari sync ke Gmail saya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Ini tadi kegunaan-kegunaan dari Prulit yang bisa kita manfaatkan sekarang sambil waktu yang kita punya saat ini. Semua orang sedang bersiap untuk menuju yang baru. Yang kita punya sekarang ini pun harapannya setelah ini orang akan mulai beraktivitas secara kembali ke normal, secara bertahap, dan kita pengennya orang-orang mendapatkan income lagi sehingga ekonomi jadi lebih bergairah, yang artinya kita mendapatkan potensi-potensi untuk pembelian atau penjualan polis kita, Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita siapkan dari sekarang yaitu adalah mulai memasukkan data-data calon-calon nasabah kita ke Prulit. Jadi semuanya hanya ada di satu sumber, yaitu Prulit. Ya, jadi yang tadinya ada di agenda, yang tadinya ada di tab Bapak Ibu, catatan-catatannya, semuanya dijadikan satu sumber di Prulit. Jadi setiap pagi pada saat kita ingin melakukan aktivitas telepon janji temu, yang kita buka untuk melihat siapa yang mau saya hubungi adalah saya masuknya dari Prulit. Ya, di situ saya bisa melihat daftar nama-namanya. Setiap kali saya melakukan aktivitas, pastikan di-update statusnya di Prulit juga. Jadinya tuh, karena nanti begini, selain itu tadi untuk prospect management dan activity management, Prulit juga menjadi sarana untuk nasabah-nasabah yang download Pulse hasil referral dari Bapak Ibu, lalu mereka tertarik free DA dan juga santunan COVID-19, mereka ingin dijelaskan lebih lanjut lagi tentang produk Prudential yang lain. Kalau mereka tertarik, Prudential akan mengirimkan notifikasi melalui Prulit. Ya, itu jadi komunikasi dari Prudential ke Bapak Ibu. Selain itu juga ini menjadi sarana komunikasi untuk nasabah-nasabah existing kita, bagi Bapak Ibu yang sudah punya banyak nasabah. Kalau Prudential meluncurkan produk baru atau campaign terbaru, Prudential akan meng-email penawaran ke nasabah-nasabah yang
eligible atau memenuhi syarat. Kalau nasabahnya klik saya tertarik untuk dihubungi, Prudential akan menginformasikan ke Bapak Ibu, memberikan notifikasi melalui Prulit. Jadinya, Prulit benar-benar kita sudah ada gambaran Prulit ini akan berfungsi untuk apa kita setiap harinya. Nah, yang perlu dipastikan berikutnya yaitu adalah mengaktifkan notifikasi Prulit di Proofforce Bapak Ibu. Masih belum muncul low kontak saya kontak secara manual juga seperti yang tadi dijelaskan. Pak Syadan mau bantu jawab Ibu Wintri ya, Pak Syadan. Pak Wintri, pintaman Bu ya kalau untuk Pak Syadan, ya, boleh ya, silakan. boleh bantu yang Ibu Wintri, Bu Wintri atau Pak Wintri ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke dalam kategori yang Prulit Priority, sekali lagi ya, yang masuk kategori Prulit Priority berarti Bapak Ibu mendapatkan lead dari Prudential, yang mereka itu klik media sosial, OVO, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berikan ke timnya Bapak Ibu, sebenarnya secara manual bisa, tapi rekodnya Bapak Ibu, catatannya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu leads-nya itu tidak digunakan sebenarnya. Leads-nya tidak digunakan sehingga Bapak Ibu dianggap tidak menggunakan leads tersebut. Walaupun secara data memang di follow up. Itu nanti menyebabkan Bapak Ibu distribusi leads-nya jadi tidak akan sering. Dan Bapak Ibu akhirnya jadi poin-poinnya juga tidak akan bertambah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang Pak Syadan tadi sampaikan, misalkan itu programnya yang Prulit Club, misalkan dia dari input pulse ya, seperti itu, kita bisa berikan rekomend referral kita, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kalau Bapak Ibu masuk ke dalam kategori Prulit Priority, kan itu Bapak Ibu sudah kita share mengenai leads-nya. Dalam jangka waktu 2 jam harus Bapak Ibu ambil. Bapak Ibu terima. Terus Bapak Ibu follow up. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bisa saja kalau itu diberikan ke timnya Bapak Ibu secara manual. Tapi secara rekodnya Bapak Ibu berarti Bapak Ibu tidak melakukan proses yang kita harapkan untuk memfollow up leads tersebut. Dan bisa jadi nanti distribusinya sekali lagi akan berkurang ya. Karena Bapak Ibu dianggap tidak melakukan aktivitas berikutnya setelah leads-nya kita deliver. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, nambahin sedikit Pak Nino, Pak Syadan, Pak Witri atau Ibu Witri, PEC diingatkan kembali Bapak Ibu yang masuk ke dalam priority, skema komisinya berbeda dengan Prulit Club. So ketika kemudian yang PEC yang masuk ke dalam priority dan kemudian mengikuti skemanya, yang kalau mungkin Pak Witri masuknya sudah diinformasikan di tahun lalu, sempat diinformasikan bahwa komisinya tidak sama dengan yang di priority di Prulit Club. So dia akan masuk 22%. Ketika itu kemudian diberikan sepanjang namanya masih masuk ke dalam banknya leads, maka bank nama leads, maka siapapun yang kemudian akan mengclosingkan nasabah tersebut akan masuk ke dalam skema komisinya. Jadi Bapak Ibu boleh dibedakan antara priority dengan yang club. Dari sisi skemanya komisinya berbeda. Kenapa? Karena kalau yang di club, Prulit Club, dia nasabahnya yang kemudian include dengan apa yang dia masukkan dari tim kontak, kemudian dari PAS yang rekomendasikan, atau kemudian dia memasukkan datanya sendiri. Tetapi untuk yang di priority ada kontribusi yang tadi Pak Nino sebutkan, itu ada yang diberikan dari Prudential, tadi baik dari OVO, dari kemudian Instagram, dari Google, dari lain-lainnya. Itu sebabnya kemudian memiliki skema yang berbeda. Jadi ketika mau di-refer terlebih dahulu ke anak buah dan lain sebagainya, tadi Pak Nino bilang, ada rating, ada poin, dan kemudian ada skema komisi yang berbeda. Jadi itu mungkin bisa dijadikan perhatiannya untuk Bapak Ibu yang saat ini menggunakan atau memperoleh Prulit priority. Seperti itu. Silakan Pak Syadan.
Oke, satu lagi Pak Sadan, sebentar. Ini ada terakhir pertanyaan Bapak Ibu. Nanti setelah ini Pak Sadan selesaikan dulu ya Bapak Ibu ya. Tadi ada pertanyaan nih khusus buat ProLeads Priority sebenarnya. Leads-nya itu jamnya tidak dipastikan ya Bapak Ibu. Sekali lagi jamnya itu tergantung dari para calon calon nasabah yang klik promosi kita, yang mengklik autan kita, entah itu di OVO dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi buat khusus Bapak Ibu yang ProLeads Priority, kalau tidak ingin sedang menerima lead, nah itu dinonaktifkan dulu saja leads-nya. Karena jamnya itu tergantung mereka klik dan kita langsung deliver. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu tetap aktifkan, terus Bapak Ibu tidak selalu lihat, makanya tadi nih Bapak Ibu Pak Syadan sedang menjelaskan push notifikasi, sehingga notifikasi akan selalu muncul kalau datanya masuk. Tapi kalau Bapak Ibu sedang tidak pegang gadgetnya, tidak buka Proofpods gitu ya, akan kelewat terus. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi itu bisa di off-kan kalau Bapak Ibu memang sedang tidak ingin terima leads-nya. Seperti itu. Pak Sadian diselesaikan dulu boleh Pak? Ya, siap. Oke, terima kasih Bu Fitri dan Pak Nino. Nah, ini Bapak Ibu cara untuk mengaktifkan notifikasi ProLeads di ProForce kita ya, di handphone kita. Kita masuk ke ProForce, setelah itu klik yang lambang titik 3 di sebelah kanan atas, lalu pilih pengaturan. Setelah kita pilih pengaturan, nanti ada pilihan push notifikasi. Bapak Ibu klik push notifikasinya. Setelah sudah klik notifikasi, ini nanti ada diaktifkan notifikasinya. Jadi lambang pengaktifannya kita aktifkan, artinya kita sudah mengaktifkan notifikasinya. Lalu nanti akan ada informasi daftar perangkatnya. Kita sedang membuka ProForce di perangkat kita yang apa. Ya, kalau kita pernah membuka ProForce di perangkat-perangkat lain, nanti dia ada muncul juga. Nah, untuk ProLeads, notifikasi apa saja yang perlu diaktifkan? Ini 3 notifikasi yang perlu Bapak Ibu aktifkan untuk mendapatkan lead dari ProLeads Club. Yang pertama adalah jadwal aktivitas, yang kedua informasi lead, dan yang ketiga aktivitas. Jadi ada banyak sekali pilihan notifikasi yang bisa kita aktifkan di ProForce. Tapi kalau kita berbicara tentang ProLeads Club, ya, untuk mendapatkan notifikasi dari ProLeads, reminder untuk segera menghubungi nasabahnya, reminder untuk janji temu, kita mendapatkan notifikasi kalau nasabah pulse kita tertarik informasikan, atau nasabah existing kita tertarik untuk diinformasikan campaign terbaru. Untuk mendapatkan notifikasi ini, ada 3 notifikasi yang perlu kita aktifkan, yaitu adalah jadwal aktivitas, informasi lead, dan juga aktivitas. Jadi pastikan 3 notifikasi ini Bapak Ibu aktifkan untuk mendapatkan notifikasi dari ProLeads. Nah, ini sedikit informasi tentang ProLeads Priority. Yang tadi di awal kita sudah menginformasikan apa perbedaan antara ProLeads Club dengan ProLeads Priority. Ya, ada perbedaan dari segi penghitungan poin. Untuk di Leads Club tidak ada penalti kalau misalnya poinnya tidak lengkap. Tapi kalau di Leads Priority, Bapak Ibu bisa tidak mendapatkan lead kalau misalnya tidak menghubungi nasabahnya sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Ya. Salah satu halnya juga ada perbedaan skema komisi antara ProLeads Club dengan ProLeads Priority. Tapi kalau di ProLeads Priority, ini sumber-sumber leads-nya lebih luas karena ada kerjasama Prudential dengan OVO, lalu ada dari sosial media yang Prudential punya, dari Instagram, Facebook, atau dari Google Advertising. Gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan fitur ProLeads Priority bagi Bapak Ibu yang saat ini masih ada di ProLeads Club? Untuk bisa mendapatkan fitur ProLeads Priority yaitu adalah caranya melakukan submit 30 case dari ProLeads Club ya. Jadi mulai maksimalkan ProLeads sejak hari ini, mulai dimasukkan data-data nasabahnya setiap kali melakukan aktivitas penjualan melalui ProLeads. Update statusnya sampai submit melalui ProLeads juga. Ya, pada saat kita submit melalui ProLeads, pada saat Bapak Ibu sudah mencapai 30 case dari ProLeads Club, maka Bapak Ibu memenuhi syarat untuk mendapatkan fitur ProLeads Priority. Ya. Kalau Bapak Ibu ada di ProLeads Priority, untuk mendapatkan lead, salah satu syaratnya yaitu adalah mengikuti training classroom
seperti training ini dan juga menyelesaikan post-testnya. Pada saat training, untuk mengetahui Bapak Ibu mengikuti training, pastikan melakukan check-in check-out, setelah itu melakukan post-test setelahnya. Oke, ini ada informasi tentang special campaign. Nah, ini ada tambahan-tambahan sampai akhir Mei, kita ada tambahan setiap kali Bapak Ibu. Karena kita sekarang lagi ada dua fasilitas terbaru, yaitu adalah closing melalui microsite dan juga dengan tulis ini. Kalau Bapak Ibu closing melalui virtual, tatap muka secara virtual, melalui cekatan, dan juga melalui tulis, maka akan semakin banyak tambahan yang Bapak Ibu dapatkan. Untuk campaign pasti Bapak Ibu akan dijelaskan secara detail melalui ADES atau RADD Bapak Ibu ya. Nah, ini cara-caranya untuk mendapatkan extra cash booster dengan PRULeads. Yang pertama, pastinya kita menggunakan PRULeads. Penggunaan PRULeads yang paling sederhana yaitu adalah dengan membuat bank nama di PRULeads. Input data prospek melalui PRULeads aktivitas. Lalu membuatkan ilustrasi di halaman aktivitas. Dengan cara memilih proposal baru, setelah itu kita buatkan ISKS seperti biasa. Ini untuk nasabah-nasabah new business. Untuk nasabah-nasabah existing, nasabah yang terima campaign dari Prudential lalu dia klik saya tertarik, maka Bapak Ibu melanjutkan untuk menghubungi nasabahnya sampai membuatkan polis nasabahnya melalui PRULeads. Dengan begitu Bapak Ibu terhitung melakukan submit melalui PRULeads. Akan ada tambahan income kalau Bapak Ibu closing melalui PRULeads. Setelah Bapak Ibu untuk nasabah existing, kalau nasabahnya tertarik dengan campaign terbaru lalu dia klik saya tertarik, maka Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi nasabah tersebut ingin diinformasikan tentang campaign terbaru Prudential. Pada saat nasabahnya ingin dibuatkan ISKS, kita buat ISKS melalui fitur PRULeads campaign. Setelah itu Bapak Ibu bisa pilih menu perubahan policy major untuk melanjutkan ke e-alteration. Ya. Setelah itu seperti biasa, kita melanjutkan dengan pengisian e-alteration seperti biasa. Ini dengan cekatan, kita sudah ada kelas khusus juga yang membahas tentang closing secara virtual, tatap muka secara virtual. Ya, ini ada tambahan OVO cash, Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ada kesalahan OVO cash sebesar 300.000. Untuk campaign, Bapak Ibu pasti sudah dijelaskan secara detail dari ADS atau RADD Bapak Ibu. Ini yang tambahan script telepon untuk PRULeads, kita referensi tentang pada saat Bapak Ibu mendapatkan lead, pada saat Bapak Ibu mendapatkan calon nasabah baru melalui PRULeads. Ya, ini step-stepnya. Kita coba ingatkan, menyapa calon nasabahnya. Dan yang kedua, kita menyampaikan kepada nasabahnya tujuan menelpon untuk apa. Tujuannya untuk bisa atur waktu janji temu dengan Bapak untuk saya informasikan tentang produk-produk terbaru Prudential. Ya, setelah itu kita tentukan kita bertemu nasabahnya kapan, melalui virtual kah atau bertemu secara langsung, di mana, jam berapa. Dan yang terakhir kita konfirmasi lagi tentang jadwal. Ini kita Bapak Ibu jadikan sebagai referensi pada saat Bapak Ibu mendapatkan lead, ya. Ini mungkin bisa digunakan untuk lead nasabah-nasabah baru atau mungkin nasabah-nasabah referensi. Ya, pada saat Bapak Ibu mendapatkan referensi dari teman Bapak Ibu atau Bapak Ibu priority mendapatkan lead dari sosial media, kita bisa menghubungi dengan menyapa pertama, selamat siang Bapak Ibu, saya dengan Syahdan dari Prudential. Saya menghubungi Bapak Ibu berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan tentang kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan produk Prudential. Lalu, Pak, tujuan saya telepon, saya ingin atur waktu dengan Bapak untuk bisa bertemu secara langsung, atau mungkin kalau Bapak tidak berkenan, kita juga sudah ada fasilitas presentasi secara virtual, Pak. Jadi kira-kira saya bisa bertemu dengan Bapak, baik secara langsung ataupun virtual, kira-kira di hari kerja ya, atau akhir pekan, Pak. Ya. Ini ada skrip yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi kalau misalnya nasabahnya saat ini beberapa orang mungkin masih belum nyaman untuk bertemu secara langsung. Ya, jadi dia masih membatasi untuk bertemu dengan orang-orang baru. Kita bisa informasikan kepada mereka bahwa saat ini penjualan polis asuransi sudah bisa dilakukan dengan cara tatap muka secara virtual, dan ini sudah disetujui oleh OJK dan Prudential.
memiliki fasilitas tersebut. Memang saat ini mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah, Pak. Tapi bagi kami, pelayanan nasabah menjadi prioritas utama dan menjadi inisiatif dari Prudential untuk melakukan pelayanan dengan tatap muka secara virtual. Jadi banyak orang-orang di luar sana yang saya yakin bahwa mereka masih belum mendapatkan informasi bahwa mereka bisa membeli polis asuransi secara tatap muka virtual. Nah, ini yang fitur yang perlu kita informasikan kepada orang-orang di luar sana bahwa mereka sudah bisa membeli polis asuransi saat ini dengan cara bertemu secara virtual dengan agen asuransinya. Maka boleh ya Pak, saya akan menjelaskan melalui video call, melalui aplikasi WhatsApp atau Zoom atau mungkin FaceTime tentang produk baru Prudential. Misalnya nasabahnya setuju, lalu nasabahnya mungkin di sini saya juga nyaman kok kalau bertemu secara langsung juga nggak apa-apa. Oke. Tapi Pak, kalau misalnya video call, saya bisa video call Bapak di hari kerja atau di akhir pekan. Kita bisa memberikan pilihan kepada nasabahnya kira-kira kapan dia mau di video call atau bertemu. Di hari Sabtu aja. Baik Pak, kalau di hari Sabtu enaknya sekitar jam 9 atau jam 10 Pak, atau mungkin jam sore, jam 3 atau jam 4. Ya, jadi kita berikan pilihan kepada nasabahnya jam setengah 10 aja. Karena saya ada janji sama anak-anak setelah makan siang. Di akhir kita konfirmasi lagi kepada nasabahnya, baik Pak, nanti jam setengah 10 hari Sabtu, saya video call Bapak atau Ibu ya, melalui nomor saya, Pak, ini nomor saya, boleh di-save Pak. Ini yang kedua, contoh misalnya kalau nasabahnya tidak punya waktu, pagi, selamat siang, Bu Rosa, saya Hanum dari Prudential, saya menghubungi Bapak Ibu berdasarkan informasi yang saya dapat, bahwa Bapak Ibu tertarik untuk mendengarkan tentang informasi produk Prudential yang terbaru. Oh ya, kenapa? Saya pengen atur waktu dengan Ibu untuk bisa bertemu secara langsung sama nasabahnya. Oh, saya sedang meeting. Oke Bu, kira-kira kalau saya hubungi nanti sore jam 4 gimana? Ya, oke, terima kasih. Ini misalnya untuk nasabah yang sedang sibuk. Nasabah yang tidak pantas, ini contoh misalnya nasabah yang tidak pantas, ya ini adalah, karena kan saya yakin pasti Bapak Ibu bertemu dengan banyak sekali tipikal-tipikal nasabah di luar sana. Ada yang nasabah mungkin sibuk dari segi waktu, dan juga mungkin ada nasabah yang coba-coba untuk menggoda kita gitu ya. Ini misalnya siang Pak Joko Anwar, saya Hanum dari Prudential Pak. Saya menghubungi Bapak berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Oke, dari siapa ini? Saya Hanum Pak. Tujuannya saya pengen atur waktu untuk bertemu dengan Bapak, menginformasikan tentang produk Prudential terbaru. Mbak atau Ibu Hanum? Mbak, boleh Pak. Masih single ya, ini bisa Bapak Ibu lihat di slide Bapak Ibu. Ini misalnya untuk nasabah-nasabah yang mungkin berusaha untuk, apa ya kita bilang, menggoda. Intinya dari slide ini adalah kita tetap merespon nasabah secara profesional dan kita tetap menjaga ada di jalur profesional. Ya, misalnya nasabahnya usaha, gitu ya. Jangan panggil Bapak dong, Mas aja, kan saya panggil kamu Mbak. Ya, kita tetap merespon nasabahnya secara profesional. Pasti Bapak Ibu sudah handal. Oke, ini untuk nasabah dengan keberatan tertentu, misalnya, contoh misalnya saya menghubungi Ibu Nindi, saya Ricky dari Prudential, saya menghubungi Ibu berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Tujuan saya untuk atur waktu bertemu dengan Ibu. Waduh Mas, kemarin saya cuma isi aja karena ingin tahu, tapi saya sebetulnya udah ada asuransi kok. Jadi ini memang karena iklan atau advertising ini muncul di timeline sosial media nasabah, mungkin ada beberapa nasabah yang dia hanya iseng atau dia hanya klik pengen tahu gitu ya. Gak apa-apa Bu, kalau Bapak Ibu saat ini sudah memiliki asuransi, kira-kira kalau saya boleh tahu manfaat yang Ibu punya saat ini apa saja? Ya, setidaknya kita punya, pasti Bapak Ibu punya bahan untuk menggali kebutuhan nasabahnya berdasarkan dari produk-produk yang sudah dia punya. Oke, misalnya saya udah punya rawat inap, waktu itu saya buat di Prudential juga kok, agennya teman suami, ya. Oke, kita bisa menggali lagi lebih dalam tentang polis yang sudah dia buat kemarin, tujuannya untuk apa, dan kita bisa, dari situ kita bisa melakukan financial checking tentang kebutuhan lain yang mungkin belum terpenuhi. Misalnya ini, baik, apakah hanya itu yang Ibu miliki saat ini untuk keluarga, apakah hanya rawat inap? Iya, untuk anak saja yang utama. Nah, ini kita menyadarkan dia bahwa kebanyakan keluarga-keluarga mereka bikin untuk anak, ya. Sementara kalau berbicara tentang konsep asuransi, orang pertama yang perlu punya asuransi kan adalah si pencari nafkah.
Jadi kita bisa ngobrol dengan nasabah-nasabahnya. Ini untuk materi Prulit yang Bapak Ibu lihat tadi. Untuk materi training bisa Bapak Ibu dapatkan di dokumen pendukung di Proofforce, training, katalog. Setelah itu bisa dicari Prulit, lalu ada di dokumen pendukung di bawah, bisa Bapak Ibu ambil materinya. Oke. Ini chatnya juga sudah. Sebentar Bapak Ibu. Oke, ini ada, saya coba lihat chat. 30 case itu ada batas waktunya atau tidak? 30 case tidak ada batas waktu. PAC masuk Prulit Priority kah? Iya, PAC masuk Prulit Priority. Banyak sekali chatnya. Oke, beberapa pertanyaan udah dibantu jawab oleh Ibu Fitri. Terima kasih. Bu Fitri dan Pak Nino mungkin ada tambahan untuk yang ingin disampaikan ke teman-teman hari ini? Dari saya tidak ada, Pak Syadan. Sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Jadi, oke, harapannya Bapak Ibu mendapatkan gambaran tentang fitur Prulit. Jadi kita bisa melihat bahwa Prulit ini akan sangat membantu untuk aktivitas harian kita dari segi penjualan, sebagai prospect management dan juga activity management, dan juga tadi yang kita lihat bahwa ada uang tambahan yang bisa Bapak Ibu dapatkan pada saat Bapak Ibu memaksimalkan penggunaan Prulit. Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mungkin, mumpung di sini. Tolong mengenai SIM kontak tadi. Kalau ada agen yang tidak beraktivitas menggunakan Prulit, apakah tidak ada masalah? Ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Dewa Kencana. Tidak ada masalah pada saat tidak menggunakan Prulit, tapi akan jauh lebih bermanfaat atau mendapatkan banyak faedahnya pada saat memaksimalkan penggunaan Prulit, karena selain sistem kerja kita jadi lebih teratur, tersistematis setiap harinya, ada income tambahan juga pada saat menggunakan Prulit. Bapak atau Ibu Oktara, SIM kontak tadi. Jadi tadi step-step SIM kontaknya secara sederhana, Bapak atau Ibu bisa mencoba terus untuk melakukan SIM kontak sampai ada notifikasi allow atau mengizinkan untuk mengakses phonebooknya Bapak Ibu. Ya, kita masih terus melakukan maintenance-nya ke fitur Prulit terbaru, ya. Dan kita juga pasti masih melakukan penyesuaian. Ya, sebagai fitur baru biasanya mungkin ada kendala secara teknis pasti. Pak Syadan tadi ada pertanyaan dari Pak Musa bicara tentang dia sudah buat ISKS ya. Jadi Pak Musa, memang kalau misalkan Bapak ke dalam kategori Prulit Priority, terus dapat list dari Prudential Pak, sekali lagi, kan aktivitas buat ISKS-nya itu aktivitasnya masuknya ke dalam Prulitnya ya Pak, pada saat mau membuat ISKS. Kalau aktivitas buat ISKS-nya itu melalui menu Prulit, maka itu datanya berarti masuk ke dalam Prulit Pak. Ya, nah tapi kalau misalkan aktivitas bikin ISKS-nya itu dari menu Proofforce biasa, yaitu tidak terdata jadinya Pak dalam aktivitas Prulit. Seperti itu. Cuma komisinya, struktur komisinya kalau misalkan Bapak lewat data yang didapat dari Prulit, berarti hitungan komisinya tetap hitungan komisi Prulit ya Pak. Cuma aktivitasnya jadi Bapak tidak terdata di aktivitas Prulit kalau pembuatan ISKS-nya bukan dari icon Prulit di Proofforce Pak.
Jadi sekarang ini setelah teman-teman punya fitur PRULIS, kan ada poin, ada juga campaign-campaign yang menggunakan PRULIS. Jadi pembuatan ilustrasinya masuk ke menu PRULIS, Pak. Sekali lagi, ya. Jadi, oke, Pak Musa, saya buat proposal bukan dari PRULIS Priority, tapi PRULIS Club saja. Betul, Pak. Jadi kalau Bapak misalkan mau dapat campaign itu kan semua menggunakan PRULIS, ya. Nah, jadi di situ ya sesuai dengan pembuatan SP aja seperti biasa, tapi masuk dulu ke dalam fitur PRULIS-nya, Pak. Baru di situ pembuatan ISPAJ-nya, gitu ya. Nah, mengenai apakah nama pemegang polis sama TU-nya harus sama, disesuaikan dengan produknya, Pak. Disesuaikan dengan produknya saat ini yang bisa kita gunakan produk apa. Nah, di situ disesuaikan saja. Seperti itu. Berdata di PRULIS, apakah hanya untuk pemegang polis saja atau sama dengan TU? Ini PRULIS yang mana, Bu? Ya, kalau Bapak Ibu dapat data, sekali lagi Bapak Ibu dari kategori PRULIS Priority, terus Bapak Ibu dapat data nih dari kita, dapat list dari kita, nah itu kan disesuaikan dengan produknya. Ya, disesuaikan dengan produknya. Kalau yang saat ini misalkan lewat Bapak Ibu prosesnya lewat yang virtual face to face, ya berarti kan sesuai dengan situasi atau sesuai dengan ketentuannya Bapak Ibu. Seperti itu. Itu saja. Pak Nino, mungkin pertanyaannya, Bu Siti, pertanyaannya mungkin mengacunya begini. Kalau orang-orang yang ada di dalam, masuk ke dalam kategori PRULIS tersebut, pada saat mau di-closingkan, apakah kemudian orang-orang tersebut namanya itu harus misalnya masuknya atas nama Fitri, apakah kemudian pemegang polis dan tertabungnya tersebut harus atas nama Fitri juga, begitu mungkin? Ya, kan sekali lagi itu disesuaikan dengan produknya ya Bapak Ibu ya. Disesuaikan dengan produknya, jadi ya bisa pemegang polisnya bisa sama atau berbeda. Seperti itu. Ya. Terus ini juga ada pertanyaan juga, jika input data calon prospek secara manual dan belum berhasil di follow up. Selama Bapak Ibu sudah memasukkan datanya di icon PRULIS, di fitur PRULIS, maka data itu tetap datanya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Nah ini Pak Musa, pertanyaannya belum terjawab sepertinya ya. Waktu follow up beberapa hari kemudian, proposalnya hanya ada di SKS. Kalau saya melanjutkan dari SKS, apakah masih termasuk PRULIS Club kah? Sekali lagi Pak, itu berarti nanti diceknya dari back office-nya kita. Sekali lagi ya Pak, kalau Bapak waktu membuat ISKS-nya di depan itu masuk dulu ke menu PRULIS Club, maka itu terdata sebagai aktivitas di PRULIS Club, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, pada saat Bapak di awal pembuatannya masuk ke dalam fitur PRULIS Club, maka berarti ISKS itu kan berasal dari fitur PRULIS Club. Jadi itu berarti termasuk, walaupun Bapak katakan di situ proposalnya hanya ada di ISKS, oke. Berarti di depan tadi, di awal, Bapak inputnya itu masuknya di depan PRUFORCE, bikin ISKS, atau masuk dulu ke PRULIS Club. Seperti itu ya, Pak. Ya, oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Dari yang Pak Nino dan juga Bu Fitri sudah sampaikan tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, kita bisa check out. Masih ada pertanyaan lagi. Kenapa saya tidak berhasil sync kontak? Oke, Bapak Ibu, sepertinya dari tadi banyak yang tidak berhasil sync kontak, ya. Lagi-lagi kita memang masih terus memastikan buat performance PRULIS-nya ini segera stabil ya, karena pasti banyak dari Bapak Ibu yang langsung akses atau menggunakan PRULIS. Apalagi pada saat setiap kali training seperti ini biasanya secara bersamaan langsung coba akses ya. Kita akan, Bapak Ibu bisa coba terus terkait dengan sync kontak tadi. Dan pastinya ini kita akan menjadikan catatan untuk kita informasikan kepada digital friend juga, Bapak Ibu. Ya,
Pak, kalau SIM kontak semua sekarang nanti apa nggak berisiko berat banget ngeloadnya? Pasti berpengaruh ke loadingnya, Pak Martin. Kalau misalnya SIM kontak semua, ya pada saat semua SIM kontak pasti akan berpengaruh ke loadingnya. Bagi Pak, apakah nasabah campaign itu bisa masuk PRULeads dari Pak Darmis? Jadi nasabah campaign, ini nasabah campaign maksudnya nasabah existing Pak Darmis yang membeli campaign terbaru Prudential. Apakah bisa masuk PRULeads? Itu bisa. Jadi kalau untuk nasabah existing memang fasilitasnya masih dari notifikasi yang Prudential berikan, ya. Jadi jalurnya dari nasabah terima email, lalu dia klik tertarik, bisa dihubungi. Tapi kalau Pak Darmis ingin memasukkan nasabah secara manual, Bapak bisa buatkan secara manual, lalu bisa dibuatkan untuk polis baru untuk nasabahnya, Pak, biar dia tercatat closingan dari PRULeads. Baik, Bapak Ibu, saya informasi kode check out-nya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita check out ya Bapak Ibu ya. Kita check out, kode check out-nya adalah kode check out-nya 521821 Bapak Ibu. Ya, saya tulis di chat box Bapak Ibu untuk kode check out-nya 521821, apalagi bagi Bapak Ibu yang PRULeads priority, untuk bisa segera mengaktifkan PRULeads priority Bapak Ibu, pastikan tadi berhasil check-in, pastikan berhasil check out, lalu lakukan proses dan coba proses lagi, pastikan Bapak Ibu sudah mengaktifkan notifikasi PRULeads. Ya. Harapannya untuk menuju ke normal yang baru, Ibu juga sudah mulai mempersiapkan tentang semua hal yang berbau digitalisasi. Salah satunya adalah dengan mulai membiasakan secara virtual pada saat presentasi kepada nasabah melalui cekatan, dan juga mulai menggunakan PRULeads sebagai activity management kita. Semoga bermanfaat Bapak Ibu untuk materi yang kita sampaikan hari ini. Saya, Bu Fitri, Pak Nino, ada Pak Desandi, dan juga seluruh rekan-rekan trainer mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di kelas selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Selamat pagi. Kode check out-nya 521821.